Bab 100, Bab 2220, Xinluo, Xingchen bagian 2. Dengan lubang spasial yang mulai menutup, rasa takut yang luar biasa yang mencengkeram Yunce mulai memudar. Dia menghentikan langkahnya, indera ketuhanannya yang luas mengunci area tempat para dewa berada, rasa terkejut menguasainya. Dia juga terkejut, seperti para dewa, saat dia menyaksikan serangan Hua Caili terhadap Imam Besar Wan Dao. Jika Imam Besar Wan Dao terus mempertahankan kendali atas hukumnya, para dewa pasti akan masuk, dan dengan jarak yang dekat di antara mereka, Yunce, bahkan dengan penindasan debu abisa laut kabut tak berujung, tidak yakin dia bisa melarikan diri. Namun, sebelum itu bisa terjadi, Imam Besar Wan Dao telah diserang oleh Hua Caili. Mengingat luka-luka yang telah diderita Wan Dao karena menggunakan hukumnya untuk menciptakan retakan spasial, dia langsung pingsan karena kekuatan serangan pedang Hua Caili. Tetapi mengapa Hua Caili melakukan hal seperti itu? Atas semua yang telah ia tanggung, atas semua yang telah ia lakukan padanya, tampaknya tidak ada alasan baginya untuk bertindak seperti ini. Kenapa? Gumam Yunce pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti beban yang tidak dapat ia singkirkan. Kenapa dia melakukan ini? Caili kecil? Gumam Liu Xiao tak percaya. Matanya terbelalak saat ia menatap, tercengang, pada pemandangan di hadapannya. Sahabat lamanya, Wan Dao, tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Namun, pikiran lama Liu Xiao berjuang untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tidak dapat memprosesnya. Pikirannya berpacu, mencoba memahami hal yang tak terbayangkan. Semua orang di sini telah waspada terhadap Pan Buang, termasuk kepala pendeta. Semua mata tertuju padanya, menunggu langkah selanjutnya. Namun siapa yang dapat meramalkan ini? Tidak seorang pun menduga Hua Caili akan menyerang Wan Dao. Ketika dewa sejati kuno turun tangan untuk menghentikan Pan Buang membunuh dewa sejati lainnya telah pindah ke sisi Wan Dao untuk perlindungan. Karena mereka semua berada di pihak yang sama, tidak seorang pun mengantisipasi pengkhianatan atau serangan dari dalam barisan mereka sendiri. Paling tidak, serangan yang mengerikan dari jarak sedekat itu. Bahkan Yunce, yang masih berada ratusan juta mil jauhnya, terkejut dengan apa yang baru saja disaksikannya. Kau, apa yang telah kau lakukan? Kepala pendeta meraung marah, suaranya dipenuhi amarah saat dia melihat ke bawah ke arah pendeta tinggi Wan Dao, yang terbaring tak sadarkan diri di genangan darahnya sendiri. Semua mata tertuju pada Hua Caili, dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan saat mereka mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Caili. Hua Qingying menggumamkan nama keponakannya, suaranya penuh dengan kebingungan. Dengan semua yang telah dilakukan Yunce padanya, kelembutan palsunya, kasih sayang palsunya, cinta palsunya, Caili seharusnya terdorong untuk membencinya, tidak menginginkan apapun selain melihatnya menderita sampai akhir. Jika para dewa telah menangkap Yunce, Caili akan memiliki banyak waktu di dunia untuk membalas dendamnya yang manis. Tetapi mengapa? Mengapa Caili menyerang imam besar, menyebabkan pengorbanannya gagal? Meskipun kekuatannya sendiri jauh di bawah level dewa sejati, apalagi dewa sejati kuno, Hua Qingying mengerti bahwa apa yang telah dilakukan Imam Besar Wan Dao telah dibayar dengan harga yang mengerikan. Tetapi sebelum hasil jerih payahnya dapat membuahkan hasil, keponakannya telah menyerangnya. Ketegangan di udara semakin terasa saat para dewa perlahan menjauhkan diri dari Hua Caili. Satu-satunya orang yang masih dekat dengannya adalah bibinya, Hua Qingying, saat Liu Xiao terbang mendekat setelah memeriksa Imam Besar Wan Dao. Hua Caili, aku bertanya kenapa? Suara Imam Besar menggelegar, amarahnya meningkat. Sisik-sisik perlahan mulai terbentuk pada wujud kunonya saat dia melotot ke arah Hua Caili, amarahnya tak terelakkan.
Memang benar bahwa Hua Caili tumbuh di tanah suci dan dekat dengan para imam besar, bahkan memiliki hubungan yang cukup bersahabat dengan imam kepala. Namun, semua itu tidak akan menyelamatkannya dari konsekuensi tindakannya. Krak-krak. Udara berderak di bawah beban amarah imam kepala, dan ruang di sekitar mereka bergetar, kekuatan amarahnya bergema di seluruh area. Yunce menyaksikan pemandangan itu terungkap dalam indera ketuhanannya, pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia perlahan menutup matanya, wajah putri-putrinya, istri-istrinya, orang tuanya, dan semua orang yang dikenalnya berkelebat di hadapannya. Setelah jeda yang lama, dia akhirnya berbicara. Kita ditakdirkan untuk menjadi musuh, tidak lebih, tidak kurang, semuanya palsu. Dengan kata-kata itu, dia membuka matanya, tatapannya tajam dan tegas. Dia mengalihkan perhatiannya ke Dewa Kilin Abisal, memerintahkannya untuk mendorong lebih jauh ke laut kabut tak berujung. Hua Caili. Cerak. Ruang hancur, udara bergetar, dan bumi berguncang di bawah kekuatan luar biasa dari kepala pendeta. Kemarahannya melampaui batasnya, dan saat semakin banyak sisik naga seperti ular mulai terbentuk di tubuhnya, kekuatan yang terpancar darinya tumbuh berkali-kali lebih kuat daripada sebelumnya. Liu Xiao. Amarah di matanya terlihat jelas saat dia menoleh ke arah Hua Caili, yang tetap diam tak bergerak. Meskipun Hua Qingning bukan target langsung dari kemarahan dewa sejati kuno, dia masih bisa merasakan darahnya bergolak, jiwanya terbakar, seolah-olah jiwanya berada di ambang kehancuran. Kultivasinya di alam terbatas ilahi tidak berarti apa-apa di sini. Tekanan yang menghancurkan dari kekuatan dewa sejati kuno lebih dari yang bisa dia tangani, bahkan ketika hampir semuanya difokuskan pada orang lain. Hua Caili mengerang di bawah tekanan yang tak tertahankan, darah menetes dari bibirnya. Wajahnya pucat, lebih pucat dari gaun pengantin putih yang masih dikenakannya, sangat kontras dengan kekuatan mentah di sekelilingnya. Di bawah kekuatan dewa sejati kuno yang mengerikan, Hua Caili akhirnya berbicara. Karena aku percaya. Kakak Yunce bukanlah orang jahat. Butuh waktu lama baginya untuk menjawab, tetapi dia menjawab. Bukan orang jahat. Jawabannya mengejutkan semua orang, termasuk Hua Qingning. Keterkejutan itu nyata, dan mereka semua menatapnya seolah-olah dia baru saja mengucapkan lelucon paling konyol di dunia. Bahkan Pan Buang terkejut dengan kata-katanya, memahami betapa tidak masuk akalnya kata-katanya. Dia telah mendengar kisah cinta Hua Caili dan Yunce yang bengkok, dan dia tahu kekacauan yang ditimbulkan oleh Raja Kabut. Karena Yunce dan Raja Kabut adalah satu dan sama, Yunce sama sekali bukan orang baik. Alasan Pan Buang melakukan apa yang dia lakukan adalah karena dia ingin membalas kebaikan Yunce. Karena tidak ada yang tersisa untuk dijalani, dia telah memutuskan untuk membalas kebaikan itu dengan nyawanya. Tapi apa hubungannya Hua Caili dengan ini? Yunce, semua yang telah dia lakukan padanya seharusnya sudah cukup untuk membuatnya mengejarnya dan membunuhnya 100 kali lipat. Namun dia masih mengatakan ini? Dia bukan orang jahat. Hahaha. Imam kepala tertawa mengejek, tawanya bergema seperti guntur di udara. Sekarang, tubuhnya telah berubah, tidak lagi menyerupai manusia tetapi binatang buas ular naga yang besar. Sayap naga telah tumbuh dari punggungnya, dan kekuatannya mengguncang jiwa dan menakutkan terpancar darinya, memenuhi seluruh ruang dengan beban yang menindas. Akhirnya, setelah tertawa mengejek yang panjang, imam kepala berhenti, matanya menyala dengan amarah saat dia menuntut. Bagaimana Yunce bukan orang jahat? Semua yang dia lakukan padamu, pada para penenun mimpi, semua yang dia lakukan pada jurang, bagaimana dia bukan orang jahat? Meng Jianxi,
yang melihat dari kejauhan, diam-diam menggemakan pertanyaan yang sama dalam benaknya. Dia mengingat semua yang telah terjadi antara mereka dan Yun Che, kekacauan, rasa sakit, pengkhianatan. Bahkan dari jarak sejauh ini, kekuatan kemarahan kepala pendeta terasa nyata, dan Hua Caili, yang berdiri di tengah semua itu, dapat merasakan beratnya kemarahannya. Karena matanya dia kesakitan. Suara Hua Caili lembut, tetapi mengandung kepastian yang tak terbantahkan. Binatang buas di kedalaman laut kabut tak berujung tiba-tiba melambat, sosok di atasnya tercengang oleh jawabannya. Saudara Yun Che jelas bukan orang jahat, tetapi karena situasinya, dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Hua Caili melanjutkan, tekanan padanya perlahan mereda. Saya yakin dia punya banyak alasan untuk semua yang dia lakukan, dan saya yakin jika ada cara lain, dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan. Matanya penuh dengan rasa sakit, dengan penyesalan. Karena itu, aku tidak percaya kakak Yun Che adalah orang jahat. Dalam balutan gaun pengantin putihnya, Hua Caili berdiri teguh, menatap langsung ke kepala pendeta yang tertegun, suaranya sungguh-sungguh dan penuh dengan keyakinan yang dalam dan tak tergoyahkan. Hahaha. Kepala pendeta tertawa terbahak-bahak, nadanya mengejek dan penuh dengan ketidakpercayaan. Jawaban yang diberikannya sungguh menggelikan. Dan untuk semua itu, hanya untuk keyakinanmu sendiri, kamu memilih untuk melakukan apa yang kamu lakukan. Hahaha. Kepala pendeta terus tertawa, tatapannya terpaku pada Hua Caili. Hilang sudah jejak terakhir kelembutan terhadapnya, lenyap sudah semua kemiripan akal sehat. Dia, kepala pendeta amarah besar, dewa pertama dari ras dewa amarah yang diciptakan oleh Mosu. Kesetiaannya adalah pada Mosu, dan keinginan Mosu adalah untuk diikutinya. Mosu adalah pencipta dan tuannya. Karena Mosu telah mengirim mereka semua ke sini, keinginannya yang kuat untuk menangkap Yun Che jelas terlihat oleh semua orang. Imam Besar Wan Dao, yang telah mengikuti Mosu sejak awal abis, memahami hal ini secara mendalam. Dia tidak ragu sedetik pun untuk mengorbankan kekuatan yang telah dia kembangkan selama jutaan tahun hanya untuk sementara menciptakan celah di luar angkasa guna melacak Yun Che. Tetapi segalanya telah dihentikan olehnya. Oleh Hua Caili. Oleh keyakinannya yang konyol. Apa itu canda? Pada saat ini, meskipun Liu Xiao juga mengerti betapa konyolnya jawaban Caili, dia tidak cukup bodoh untuk melewatkan perubahan mematikan dalam tatapan imam besar. Niat membunuh mengalir dari mata kepala pendeta saat dia melihat Hua Caili. Kepala pendeta telah kehilangan kendali. Boom! Kekuatan ilahi kepala pendeta melonjak, membelah dunia abu-abu itu saat energinya merobek udara. Ratusan ribu mil dibersihkan dari debu abisal, dan kekuatan itu membuat para dewa ketakutan saat mereka melesat pergi. Pan Buang tidak terkecuali. Namun, saat Pan Buang melaju kencang, matanya terpaku pada satu arah, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bagaimana dengan kepala pendeta? Pikiran terakhir yang terlintas di benaknya adalah, siapapun yang menyebabkan rencana Tuan gagal hanyalah musuh yang perlu disingkirkan. Dengan itu, sisa akal sehatnya lenyap, dan jari-jarinya yang seperti cakar menyala dengan kekuatan yang mengerikan. Mati! Binatang buas yang dikenal sebagai amarah besar meraung saat dia menyerang Hua Caili, yang tidak bisa bergerak karena kekuatan yang luar biasa. Caili! Suara Hua Qingyin terdengar, dipenuhi rasa takut dan ngeri. Tubuhnya bergerak secara naluriah, bergegas menuju keponakannya, orang yang dia bersumpah untuk melindunginya. Cerak!
Serangan itu menghancurkan dunia abu-abu saat ruang angkasa itu sendiri hancur dan bumi runtuh di bawah kekuatannya. Boom! 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 Sosok-sosok terbang di udara, menabrak tanah jurang dengan keras dengan ledakan keras sebelum akhirnya berhenti. Tubuh mereka babak belur oleh kekuatan serangan itu. Puki! Di dunia abu-abu yang jauh, wajah Yun Che memucat saat dia menyaksikan pemandangan kehancuran itu terungkap. Darah menodai gaun pengantin putih, mengubahnya menjadi merah tua, dan suara seseorang batuk darah bergema di udara. Namun, itu bukan darah Hua Caili. Perlahan, Hua Caili membuka matanya yang berdarah, wajahnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya saat dia melihat pemandangan di depannya. Sosok Hua Qingying tergeletak bersimbah darah, hanya beberapa meter di depannya. Di depan Hua Qingying, sosok tua Liu Xiao muncul tepat pada waktunya untuk memblokir serangan kepala pendeta yang menghancurkan. Tulang-tulangnya patah di banyak tempat, dan dia perlahan jatuh ke tanah, batuk darah. Darah mengalir di tubuh tuanya, perlahan membuatnya merah saat dia berjuang untuk tetap sadar. Dia telah mengambil hampir semua kekuatan kepala pendeta. Meskipun dia juga adalah dewa sejati kuno, perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Liu Xiao! Sesaat kejernihan menyelimuti kepala pendeta saat dia menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Liu Xiao yang terluka. Liu Xiao, kamu baik-baik saja? Suara Big Rage bergetar dengan kekhawatiran, amarahnya masih ada, tetapi sekarang bercampur dengan kekhawatiran. Batuk, muntah, batuk. Aku muntah? Baiklah, tulang-tulangku yang tua lebih kuat dari yang terlihat, jawab Liu Xiao setelah beberapa kali batuk darah. Auranya kacau, tubuhnya didera rasa sakit dari luka-luka yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia berhasil memaksakan senyum. Melihat teman lamanya kembali ke keadaan normalnya tampaknya meringankan tekanan padanya. Bibi! Bibi! Tiba-tiba, pasangan itu mendengar teriakan putus asa dari Hua Caili di belakang mereka. Mereka berdua menoleh untuk melihat, dan hati mereka hancur. Sesosok tubuh tergeletak di tanah, penuh luka yang mengerikan, tubuhnya masih berdarah deras. Itu adalah Hua Qingying. Tubuhnya sangat babak belur, sangat hancur, sehingga aura dan jiwanya hampir tidak bisa bertahan, cukup lemah untuk dilenyapkan oleh embusan angin tunggal. Meskipun Liu Xiao telah menyerap hampir semua kekuatan amarah besar, sebagian darinya telah lolos, dan bahkan sejumlah kecil saja sudah cukup untuk menghancurkan seseorang seperti Hua Qingying yang bukan dewa sejati. Dia telah menanggung beban penuh dari kekuatan dewa sejati kuno yang telah melewati Liu Xiao. Bibi, teriak Hua Caili, bergegas ke sisi bibinya. Meskipun sangat lemah, Hua Qingying berhasil mengangkat tangannya untuk menyeka air mata dari wajah keponakannya, tangannya yang memerah gemetar karena berusaha. Itu baik-baik saja. Aku senang. Kau selamat, bisik Hua Qingying. Tangannya jatuh tak bernyawa ke tanah saat dia pingsan karena beratnya luka-lukanya. Bibi! Bibi! Hua Caili menjerit kesakitan, auranya berputar dalam kemarahan yang kacau saat dia berlutut. Hatinya hancur melihat keadaan bibinya yang hampir meninggal. Dia akan baik-baik saja, dia hanya butuh waktu untuk pulih. Liu Xiao tua berbicara dengan lembut, menawarkan sedikit kenyamanan yang bisa dia berikan kepada Hua Caili saat dia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan tubuhnya sambil masih pulih dari luka-lukanya sendiri. Melihat pemandangan itu, kepala pendeta Big Rage hanya bisa memalingkan mukanya, ekspresinya penuh penyesalan. Dia mengangkat jari-jarinya, dan Wan Dao yang masih tak sadarkan diri melayang mendekat. Sepertinya, aku tidak akan bisa memenuhi perintah Tuan hari ini, gumamnya, kesedihan yang mendalam dalam suaranya.
Bomong. Tiba-tiba, saat kelompok itu masih berusaha pulih dari kekacauan, erangan menyakitkan terdengar setelah ledakan kekuatan dewa. Kubah kegelapan itu terangkat, dan dalam sekejap, jiwa Shen Wuyanye yang lemah terkurung olehnya. Pan Buang, dengan ekspresi dingin dan kejam, menghancurkan jiwanya hingga tak bernyawa. Mong. Di bawah tatapan mata para dewa yang terkejut, Pan Buang membunuh Shen Wuyanye dalam sekejap. Kamu menyadari apa yang baru saja terjadi? Kepala pendeta amarah besar bergegas maju dengan kecepatan yang mengerikan, tinjunya menghantam Pan Buang. Pan Buang nyaris tidak berhasil meningkatkan kekuatannya untuk menangkis, tetapi kekuatan penghancur dari serangan kepala pendeta membuatnya jatuh ke tanah dengan suara boomnya memekakkan telinga, retakan tulangnya yang memuakkan bergema di udara. Di dalam jurang yang kusut, Pan Buang terbaring, sosoknya yang berlumuran darah masih saat napasnya tersengal-sengal. Meskipun kesakitan, wajahnya dihiasi dengan senyum kepuasan. Wuking, akhirnya aku membalas dendam. Untukmu. Gumam Pan Buang, ada kepuasan tersirat dalam suaranya. Meskipun benar bahwa Shen Wuyi adalah orang yang membunuh Shen Wuking, pada akhirnya Shen Wuyanye lah yang memerintahkannya. Shen Wuyi, yang memiliki hubungan dengan gurunya, adalah sesuatu yang bisa dilepaskan Pan Buang. Tapi Shen Wuyanye? Tidak dalam sejuta tahun. Saat kesempatan itu muncul, Pan Buang, yang telah lama menekan niat membunuhnya terhadapnya, telah melepaskannya dengan segala yang dimilikinya. Akhirnya, dia telah mencapai tujuannya. Sekarang, bahkan jika dia mati di sini, tidak ada penyesalan. Saat dia berbaring di sana, tersenyum gila karena kepuasannya sendiri, kekesalan kepala pendeta tumbuh. Memang benar bahwa mereka yang meninggalkan sebagian jiwa ilahi mereka di aula jiwa dapat dihidupkan kembali, tetapi dengan luka-luka Wandao dan kurangnya sumber daya, Shen Wuyanye mungkin juga mati sepenuhnya. Kemarahan menggelegak di dalam kepala pendeta saat dia mengangkat tangannya. Kekuatan terkumpul dari kedalaman hukumnya, membentuk gambar Tank Dragon di udara. Dengan raungan yang dahsyat, dia akan menghabisi Pan Buang untuk selamanya. Puke. Tiba-tiba, suara yang membekukan darah memenuhi udara saat kepala pendeta menghentikan gerakannya dan berbalik ke arah sumber suara. Dikelilingi oleh Liu Xiao, Wandao, dan Hua Qingying, Hua Caili berlutut, memegangi perutnya saat dia memuntahkan darah. Wajahnya pucat, dan darah terus mengalir dari bibirnya, seluruh tubuhnya gemetar. Di kedalaman laut kabut tak berujung, Yun Che tiba-tiba merasakan sakit yang tajam menusuk hatinya. Jiwanya gemetar. Yun Che. Suara Li Suo terdengar bingung saat kekuatan ilahinya terus menyembuhkannya. Namun, terlepas dari usahanya, gemetar dalam jiwa Yun Che semakin parah. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang menekannya, dan hatinya terkepal kesakitan. Tidak peduli berapa banyak energi penyembuhan yang dicurahkan Li Suo ke dalam dirinya, itu tidak cukup untuk meredakan kekacauan yang tumbuh di dalam. Kepala pendeta bergegas maju dengan bingung, tatapannya terkunci pada Hua Caili, yang wajahnya memucat saat dia memegangi perutnya. Liu Xiao juga berdiri di sampingnya, alisnya berkerut. Dia tahu bahwa Hua Qingying dan Liu Xiao telah menyerap hampir semua kekuatan amarah besar sebelumnya, jadi Hua Caili seharusnya tidak terluka. Namun, disinilah dia, memegangi perutnya dan memuntahkan darah. Itu tidak masuk akal. Caili kecil. Liu Xiao menggendong tubuhnya yang berlumuran darah ke arahnya, suaranya lembut meskipun dia kesakitan. Apakah kamu baik-baik saja? Dia meletakkan tangannya yang tua dan lapuk di punggung wanita itu, tetapi begitu dia melakukannya, ekspresinya berubah. Dari kebingungan menjadi heran, dan kemudian menjadi kaget. Kamu,
Dia terhuyung mundur, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kamu hamil? Dia meraung.